Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pedagogi dari ketiga judul. Yang pertama, upaya meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan pendekatan pembelajaran paradigma pedagogi reflektif. Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam menentukan corak peradaban bangsa di masa yang akan datang. Seiring dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, pendidikan banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah berkenaan dengan peningkatan mutu pendidik. Hal ini disebabkan masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Pembelajaran berpola paradigma pedagogi reflektif. Pembelajaran berpola paradigma pedagogi reflektif ini adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran bidang studi dengan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran bidang studi disesuaikan dengan konteks siswa, sedangkan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan ditumbuh kembangkan melalui dinamika pengalaman, refleksi, dan aksi. Proses pembelajaran ini dikenal dengan evaluasi. Untuk hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal dari dalam dan eksternal dari luar. Hasil belajar siswa adalah nilai yang diperoleh melalui tes secara lisan maupun tes tulis. Guru memiliki peran yang besar dalam proses belajar. Guru selalu terlibat dalam setiap proses belajar mengajar. Sebagai seorang pendidik, guru lebih banyak berhadapan dengan siswa selama proses belajar. Selain memberikan pengetahuan, transfer of knowledge, guru juga membimbing siswa, mendorong potensi siswa, membangun kepribadian siswa, serta memberikan motivasi siswa dalam belajar. Guru harus mampu menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif untuk mengatasi dan membantu siswa agar tidak mengalami kesulitan, kejenuhan, dan memotivasi belajar siswa. Diperlukan proses pembelajaran yang sehat, menyenangkan, kompetitif, yang menjadikan siswa aktif dan kreatif, yaitu salah satunya menggunakan pendekatan pembelajaran paradigma pedagogi reflektif. Selanjutnya, penerapan kompetensi pedagogi guru abad 21 dalam pembelajaran daring. Dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia, salah satunya adalah arahan agar setiap satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh sejak 16 Maret 2020. Pada dasarnya pembelajaran jarak jauh dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet, e-learning, dengan dukungan secara aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan mampu menciptakan bermacam jenis interaksi pembelajaran dan metode pembelajaran. Sedangkan pembelajaran daring juga merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk video, rekaman suara, PPT, serta memberikan batas waktu pengerjaan tugas yang diberikan. Dengan demikian dapat disimpulkan pembelajaran daring itu merupakan pembelajaran yang bergantung kepada jaringan internet dalam pelaksanaannya dengan dukungan oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kompetensi pedagogi pada abad 21.
Dalam menangani fakta yang terjadi, diperlukan peran guru dalam mengelola pembelajaran daring melalui kompetensi pedagogi abad 21 yang dimilikinya. Seperti sebuah hasil penelitian mengatakan bahwa pada dasarnya kompetensi pedagogi gurulah yang menjadi penentu keberhasilan pembelajaran daring. Pada dasarnya, syarat dari kompetensi pedagogi guru pada abad 21 ini adalah mampu adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, memiliki komunikasi yang efektif dengan siswa, dan merencanakan pembelajaran dengan menarik-narik sehingga tujuan dari penulisan ini adalah memaparkan penerapan kompetensi pedagogi guru abad 21 dalam mengatasi kendala pembelajaran daring dengan kajian berdasarkan 3 aspek dalam pembelajaran, diantaranya media, metode, dan materi. Selanjutnya, aspek yang harus dikuasai pendidik dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang pertama, guru harus memiliki media pembelajaran yang efektif, materi pembelajaran yang dikemas dengan menarik, serta metode pembelajaran yang guru terapkan harus diperhatikan. Terdapat beberapa kebijakan dan aspek yang harus dikuasai dan diperhatikan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Di antaranya, merancang pembelajaran yang menarik melalui strategi dan metode yang beragam, sehingga pembelajaran daring tidak menjadi beban bagi siswa maupun guru. Ciri khas kompetensi pedagogi guru abad 21. Yang pertama, ciri khasnya pemanfaatan teknologi informasi cenderung diterapkan di dalam kelas, menurut Gofar 2015. Syarat dari kompetensi pedagogi guru abad 21 akan tercapai jika guru mampu adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, komunikasi, ilmu pengetahuan, dan mampu memanfaatkannya, menurut Erliana 2018. Pembelajaran abad 21 tidak akan efektif apabila guru masih menerapkan gaya pembelajaran tradisional seperti menghafal. Dan yang keempat, adapun tutupan pembelajaran abad 21 mengharuskan guru mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengaplikasikan metode pembelajaran. Dengan demikian, kombinasi antara pemanfaatan teknologi informasi dan guru yang kreatif dapat mengembangkan pemikiran siswa lebih kritis, menurut Syaputra 2018. Dan yang kelima, tidak hanya agar siswa memiliki pemikiran yang kritis, pada dasarnya kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi juga sangat diperlukan pada abad 21. Upaya dalam metode pembelajaran. Dalam upaya pertama, guru merancang dan mengusahakan pengembangan pembelajaran yang menarik. Guru menerapkan metode demonstrasi, membuat permainan, serta menjelaskan materi dengan storytelling. Upaya yang kedua, materi pembelajaran yang diberikan juga telah disiapkan sesuai RPP. Selain itu, guru juga mengupayakan memfasilitasi adanya interaksi antara guru dan siswa, dan terus-menerus melibatkan siswa dalam pembelajaran. Upaya yang ketiga, guru memanfaatkan media teknologi yang ada agar siswa dapat tetap mengakses pembelajaran dengan efektif, seperti menyediakan video pembelajaran, memberikan link tautan, serta menaruh materi pembelajaran di Google Classroom. Dengan demikian, siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran dapat tetap mengakses pembelajaran serta diperlengkapi. Jurnal yang terakhir, hubungan kompetensi pedagogik dengan proses pembelajaran, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan
merupakan bagian dalam pendidikan umum yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan sebuah pendidikan yang di dalamnya termuat aspek-aspek yang menyangkut tumbuh kembang anak secara menyeluruh dengan meliputi fisik, mental, emosional, dan logika. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan akan dapat diciptakan anak didik atau siswa yang memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional. Apabila para pendidik atau guru memiliki kompetensi, hal ini dikarenakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman guru terhadap kompetensinya akan berpengaruh di dalam kinerjanya. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi yang tertuang dalam PP RI nomor 14 pasal 10 tahun 2005, di mana seorang pendidik atau guru harus memiliki 4 jenis kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, dan yang ketiga, kompetensi profesional, sedangkan yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah salah satu dari keempat kompetensi yang ada dan harus dimiliki oleh semua pendidik. Selain itu, kompetensi ini adalah kompetensi yang berhubungan dengan proses pembelajaran dari mulai sebelum pembelajaran dimulai hingga berakhirnya proses pembelajaran tersebut. Tidak semua guru yang mengajarkan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan prasyarat seorang guru pendidik jasmani, olahraga, dan kesehatan. Masih tampak beberapa guru yang kurang profesional dalam mengajar anak didiknya. Pada umumnya, guru pendidik jasmani, olahraga, dan kesehatan hanya berfokus pada pencapaian nilai akhir, dan di dalam proses pembelajaran hanya berkonsentrasi pada pengajaran teknik dasar dari cabang olahraga yang diajarkan tanpa memperdulikan aspek bermain yang bisa menarik minat mayoritas anak. Seperti biasanya seorang guru itu memberikan bola saja ke anaknya, suruh bermain ini, lalu ditinggalkan. Kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang bergantung pada jaringan internet dalam pelaksanaan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pada dasarnya, syarat dan kompetensi pedagogi guru abad 21 ini adalah mampu adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, memiliki komunikasi yang efektif dengan siswa, dan merancangkan pembelajaran dengan menarik, sehingga tujuan dari penulisan ini adalah memaparkan penerapan kompetensi pedagogik guru abad 21 dalam mengatasi kendala pembelajaran daring dengan kajian berdasarkan 3 aspek dalam pembelajaran, di antaranya media, metode, dan materi. Di antaranya adalah guru harus memiliki media pembelajaran yang efektif, materi pembelajaran yang dikemas dengan menarik, serta metode pembelajaran yang guru terapkan harus diperhatikan. Kompetensi pedagogik adalah salah satu dari keempat kompetensi yang ada dan harus dimiliki oleh semua pendidik, pendidik jasmani, olahraga, dan kesehatan. Akan dapat diciptakan anak didik atau siswa yang memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional apabila para pendidik atau guru memiliki kompetensi. Hal ini dikarenakan baik secara langsung maupun tidak langsung, pemahaman guru terhadap kompetensinya akan berpengaruh di dalam kinerjanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang